Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menyampaikan materi dengan tema berpikir dan prinsip-prinsip belajar dalam Al-Quran. Kelompok 4 beranggotakan saya sendiri, Andre Paranasurya dengan NIM 1943. Kemudian ada Alivia Syahrani dengan NIM 1954. Lalu ada Diva Nabila Trianto dengan NIM 1961. Yang terakhir ada Atika Damayanti dengan NIM 1962. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian berpikir. Berpikir merupakan proses memanipulasi yang melibatkan informasi secara mental, seperti membentuk konsep-konsep abstrak, menyelesaikan beragam masalah, mengambil keputusan, dan melakukan refleksi kritis atau menghasilkan gagasan kreatif. Yang lebih formal, berpikir adalah penyusunan ulang atau memanipulasi kognitif baik. Kemudian ada pengertian berpikir, tafkir dalam Al-Quran. Secara etimologi di dalam Al-Quran, berpikir berasal dari beberapa istilah. Untuk fakoro fil amri fakron, artinya mempergunakan akalnya dalam urusan dan menyusun sebagian info yang diketahui untuk mendapatkan info yang tidak diketahui. Untuk fakoro fil amri adalah bentuk mubalaghah dari fakoro dan lebih sering dipakai daripada fakoro. Untuk fakoro fil musyikilah, yang artinya mempergunakan akalnya untuk mencari solusi masalah, filenya sama dengan mufakir. Untuk fakoro fulanan bil amri, artinya menyinggung dan mengingatkan masalah itu kepada orang lain. Kemudian untuk iftakoro artinya mengingat. Iftakoro fil amri artinya mempergunakan akalnya dalam persoalan yang dihadapi. Dapat disimpulkan, tafkir berpikir adalah salah satu kerja akal tingkat tinggi, karena orang yang berpikir menghadirkan di dalam otaknya itu gambaran menyeluruh mengenai tema atau masalah yang hendak dibahas dan dianalisis, sebagai tahapan pertama untuk menentukan bingkai umum masalah yang dipikirkan. Bentuk fakoro disebutkan satu kali, yaitu dalam Quran surat Al-Muddatsir ayat 18. Bisa dilihat ayatnya, yang artinya sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Kemudian untuk bentuk yatafakkaru disebutkan dua kali, salah satunya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 8, bisa dilihat, yang artinya, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang telah ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu kedudukan berpikir dalam Al-Quran. Dari analisis terhadap ayat-ayat yang terdapat term al-fikir, peneliti menemukan kedudukan berpikir dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu berpikir sangat dimuliakan oleh Allah. Perintah untuk berpikir begitu jelas di dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran mengecam orang-orang yang tidak mau berpikir sehingga tidak bisa mengambil pelajaran atau hikmah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 176 dijelaskan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang mau menggunakan pikirannya dan menghinakan orang yang tidak mau berpikir. Lalu ada surat Al-An'am ayat 50 juga menjelaskan bahwa Al-Quran membedakan orang yang berpikir sebagai orang yang bisa melihat dibandingkan
dengan orang yang tidak berpikir, seperti orang buta. Maka dari itu tentunya berpikir dalam Al-Quran sangat dimuliakan. Kemudian yang kedua yaitu mendapat rahmat dan terhindar dari azab. Dalam surah Saba ayat 46, pada ayat ini memerintahkan manusia untuk berpikir mengenai Nabi Muhammad dan ajaran yang dibawanya. Ia merupakan peringatan bagi manusia agar mereka memikirkan kandungannya sehingga mendapatkan rahmat Allah dan terhindar dari azab yang keras. Kemudian ada tujuan berpikir dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu mendapatkan kebenaran. Berdasarkan Asbabun Nuzul Al-Mudaththir ayat 18, untuk menemukan kebenaran sebagaimana yang sempat dirasakan Al-Wahid, yaitu dengan berpikir jernih untuk menemukan kebenaran, walau pada akhirnya ia berpaling karena dorongan nafsu duniawi. Untuk yang kedua yaitu untuk mengamalkan syariat Islam, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 219 yang merupakan ajakan Al-Quran untuk memikirkan syariat Islam mengenai larangan khamr. Lalu ada Al-Baqarah ayat 266, itu menjelaskan perumpamaan perilaku riya agar manusia lebih bisa memahami dan menghayatinya. Kemudian yang ketiga yaitu lebih dekat dengan Allah. Berpikir dengan baik dapat membuat seseorang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga lebih dekat dengannya. Dalam surah Al-Imran ayat 191 menggambarkan dengan jelas orang yang selalu memikirkan dan mengingat kekuasaan Allah akan selalu dekat dengannya. Kemudian untuk bahasan selanjutnya itu manfaat berpikir dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu mengetahui hikmah dari syariat Islam. Mengenai syariat yang melarang khamr seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang mengajak manusia memikirkan bahwa lebih banyak kerugian dan kerusakan akibat khamr dibandingkan manfaatnya. Lalu yang kedua yaitu mengetahui hikmah dari tujuan ciptaan Allah. Misalnya dalam surah Al-Imran ayat 191 yang menggambarkan bagaimana keadaan orang yang selalu berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyadari bahwa segala penciptaan Allah di alam semesta ini tidak sia-sia dan merupakan tanda-tanda kekuasaannya. Kemudian yang ketiga dapat termotivasi untuk melakukan kebaikan. Misalnya larangan beramal dengan niat selain Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 266 yang bertujuan agar manusia memurnikan amalnya bukan karena dorongan duniawi. Ayat tersebut bermakna agar manusia berpikir kemudian termotivasi untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk manfaat selanjutnya yaitu diangkat derajatnya. Terdapat satu ayat tentang berpikir yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mau berpikir dengan baik, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 176. Dalam ayat tersebut Allah merendahkan orang-orang yang tidak mau berpikir dan malah mengikuti hawa nafsunya seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya karena nafsunya tidak juga terpenuhi. Lalu terhindar dari hawa nafsu. Ayat-ayat yang memerintahkan manusia berpikir mengenai bahaya menuruti hawa nafsu agar ia terhindar darinya. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam orang yang selalu memperturut hawa nafsunya dan cenderung pada duniawi dalam surah Al-A'raf ayat 176. Untuk manfaat terakhir yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian surah Al-Nahl ayat 69 mengajak manusia memikirkan seekor lebah yang menghasilkan madu.
Dari sini kita akan menemukan apa manfaatnya, proses terbentuknya, sifat lebah madu yang bisa diteladani, hingga lebah madu yang menghasilkan sesuatu yang penuh manfaat. Lalu bahasan selanjutnya yaitu belajar, yang merupakan rangkaian proses kegiatan respon yang terjadi dalam proses belajar mengajar yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh. Untuk belajar sendiri di dalam Islam, istilah yang lazim digunakan dalam bahasa Arab tentang kata belajar adalah ta'allama dan darosa. Al-Quran juga menggunakan kata darosa yang diartikan dengan mempelajari, yang seringkali dihubungkan dengan mempelajari kitab. Belajar dalam Islam juga diistilahkan dengan menuntut ilmu, tolab al-ilm, karena dengan belajar seseorang akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi dirinya. Dalam Islam, ilmu yang diperoleh harus diaplikasikan sehingga memberikan perubahan dalam diri pelajar, baik kepribadian maupun perilakunya. Untuk belajar sendiri memiliki beberapa keutamaan. Yang pertama, para malaikat akan mengepakkan sayap-sayapnya bagi pelajar ketika ridho dengan aktivitasnya. Kemudian, Rasulullah menganggap perjalanan menuntut ilmu, belajar, itu sebagai jalan meniti surganya. Lalu Nabi memberikan perbandingan antara orang yang berilmu atau terpelajar dengan ahli ibadah, seperti perbandingan antara bulan dan bintang, dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya. Allah juga akan meninggikan derajat orang yang belajar dengan menempatkan penyebutan mereka setelah namanya sendiri dan setelah pujian kepada malaikat, sebagaimana Quran Surat Ali Imran ayat 18, yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lalu terdapat pula prinsip-prinsip dalam belajar. Yang pertama yaitu niat. Dalam Islam, niat merupakan langkah awal yang harus dilakukan setiap muslim sebelum memulai semua bentuk aktivitas. Dengan niat yang benar, ikhlas, sesuatu yang kecil bisa menjadi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu shawab atau reward, yang berarti balasan atau ganjaran, juga memiliki posisi penting untuk memotivasi seseorang melakukan respon yang positif. Istilah reward yang sering digunakan dalam Al-Quran adalah shawab dan al-ajru, yang berarti ganjaran atau pahala. Di dalam surat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 82 yang artinya, dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu hatsu, bisa juga diartikan motivasi, yang merupakan dorongan yang menyebabkan individu melakukan aktivitas dalam hal ini belajar. Al-Quran menggunakan beberapa cara untuk memotivasi manusia agar belajar. Pertama, dengan menggunakan janji sekaligus ancaman. Dalam Quran surat At-Toha ayat 74, yang artinya sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan kedua, motivasi yang ada di dalam Al-Quran berupa cerita. Lalu ada pembagian waktu belajar. Belajar dalam waktu yang jarang dengan melalui masa istirahat.
Artinya proses belajar dilakukan tidak secara terus-menerus, melainkan terdapat jeda waktunya. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Lalu juga ada prinsip takrir, repetisi atau pengulangan. Kebanyakan materi yang dipelajari membutuhkan pengulangan dan latihan terus-menerus sehingga materi atau skill bisa dikuasai dengan sempurna. Kemudian ada tardis, yaitu konsentrasi, di mana manusia tidak akan dapat mempelajari sesuatu kalau ia tidak berkonsentrasi. Maka dari itu konsentrasi merupakan unsur yang penting juga dalam proses pembelajaran. Lalu ada partisipasi aktif dan praktek ilmiah. Partisipasi aktif ini dapat diwujudkan dengan praktek ilmiah ataupun adanya hubungan timbal balik antara peserta didik dengan pendidik, misalnya di sekolah, pondok pesantren, dan lain-lain. Kemudian ada prinsip Tadrij, belajar secara gradual. Dalam belajar dan proses perilaku, manusia dilakukan secara gradual, bertahap, karena mengganti tradisi buruk menjadi tradisi baru tidak mungkin dilakukan secara instan. Untuk prinsip yang terakhir yaitu ada ihtimam, yaitu perhatian. Sesungguhnya perhatian adalah faktor yang penting dalam belajar, perolehan pengetahuan dan pencapaian ilmu. Al-Quran pula menunjukkan pentingnya perhatian sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Muzammil, bahwa bangun setelah tidur menjadikan seseorang perhatiannya lebih terhadap makna-makna Al-Quran dan lebih mengerti terhadapnya. Dalam Quran surat Muzammil ayat 6 yang artinya, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Untuk kesimpulannya, berpikir adalah kerja akal tingkat tinggi karena menghadirkan gambaran menyeluruh dalam otak mengenai tema atau masalah yang hendak dibahas dan dianalisis. Berpikir memiliki kedudukan dalam Islam sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran. Selain itu, berpikir juga memiliki tujuan dan manfaat untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk belajar, tentu saja belajar tidak terlepas dari berpikir, karena dalam belajar kita juga memerlukan yang namanya proses berpikir. Belajar sendiri dalam Islam juga disebutkan tolab al-ilm atau menuntut ilmu. Ilmu yang diperoleh juga harus diaplikasikan sehingga memberikan perubahan dalam diri pelajar, baik kepribadian maupun perilakunya. Sekian presentasi daripada kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.